Sidi, ini banyak sekali tanggapan dari warganet yang kebetulan memang mereka juga ternyata sangat merindukan Sidi. Mungkin Sidi ingin menyapa teman-teman warganet khususnya yang ada di Lampung Utara, Sidi. Saya kepada seluruh warga netizen, saya secara pribadi dan keluarga, karena kita masih dalam bulan Syawal, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu di dalam setelah kita melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan semua doa usaha kita ke depan semakin membaik, kemudian kita semakin maju, kita semakin kompak, kita semakin peduli terhadap wilayah kita peduli terhadap kabupaten kita. Sidi, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Sidi dari netizen yang mungkin perlu ditanggapi, Sidi. Nah, salah satunya ini ada yang minta saran atau usulan terkait sistem zonasi yang sedang berlaku, sementara di Kota Bumi Kota tidak ada SMU negeri. Mereka minta solusi terbaiknya kira-kira seperti apa, masukan dari Sidi? Ya, tentu Dinas Pendidikan sebagai satker yang menangani masalah pendidikan di Lampung Utara. Kalau memang di zona kota ini tidak ada SMU, adanya di wilayah-wilayah lain, tentu sudah diimplementasi mana yang paling dekat di SMU yang punya zona. Kalau dia di selatan, SMA Selatan yang SMP Selatan yang dekat dengan SMA Selatan. Kalau dia utara demikian, kalau dia timur itu juga demikian. Jadi semua mesti harus ada solusinya. Tidak ada solusinya karena yang punya penanganan secara langsung itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Ini ada pertanyaan juga dari sahabat kita, ingin solusinya gini Sidi, terkait jalan rusak yang hampir di semua titik, baik itu jalur desa, jalur kabupaten ataupun provinsi. Nah, kira-kira dana DD apakah bisa untuk diperbantukan untuk membangun infrastruktur skala lebih besar lagi? Dalam hal ini yang dimaksud mungkin apakah bisa dana DD diperbantukan gitu sih? Ya, semua tergantung dari kelompok masing-masing di desanya. Tentu ada tokoh-tokoh dan masyarakat membicarakan masalah ini. Karena semua yang namanya jalan dan sebagainya itu memang kewajiban pemerintah. Tapi ada dana DD yang untuk membangun jalan-jalan atau kepentingan-kepentingan desa yang sifatnya skala kecil. Tapi ada skala besar. Nah, ini dikompromikan. Artinya infrastrukturnya disiapkan desa, pengerasannya disedapkan oleh kabupaten. Bisa-bisa saja, tapi harus ada kompromi. Kalau sepakat bisa, kalau tidak sepakat jangan begitu. Semua kepentingan masyarakat di desa itu masing-masing, kebutuhannya begitu. Banyaknya jalan rusak sehingga banyak menimbulkan kerusakan kendaraan, khususnya kendaraan niaga. Mohon tanggapannya Sidi. Ya, memang kan biasanya setiap tahun itu ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan. Nah, terutama untuk pembangunan jalan. Namanya masyarakat itu ada 3 aja yang menjadi perhatian mereka. Yang pertama adalah kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga adalah infrastruktur. 3 masalah ini adalah merupakan salah satu indikator untuk kesejahteraan rakyat. Jalan bagus, pendidikan tidak bagus juga akan mengakibatkan orang semua berpikir kurang begitu cerdas. Pendidikan bagus, jalan bagus, kemudian kesehatannya juga tidak bagus, masyarakatnya sakit semua nanti. Nggak ada lagi orang yang akan bekerja. Oleh karena itu, 3 ini harus berkaitan. Sekarang saya mendengar bahwa pendidikannya yang masih standar. Kemudian yang kedua, masalah kesehatannya tadi sudah disampaikan bahwa di rumah sakit tidak ada obat. Ketiga, ada tadi pertanyaan masalah jalan. Nah, ini jadi pemikiran pemerintah. Bagaimana supaya jalan-jalan yang ada sekarang ini di semua
baik jalan lingkungan, jalan penghubung dan sebagainya, semua rusak. Nah, oleh karena itu ini pemerintah harus cari terobosan. Tidak bisa menunggu. Kalau yang begini nih, apa terobosannya? Ya, komunikasinya mesti jalan. Tanpa komunikasi maka tidak akan berhasil. Kita kalau menunggu APBD tidak mungkin. APBD itu bisa artinya APBD bisa mengcover semua yang ada, ya, yang saat ini sudah rusak berat. Oleh karena itu ini tugas berat daripada seorang pemimpin, seorang bupati dan jajarannya. Minimal kalau dibiarkan tahun ini, maka tahun depan akan lebih parah lagi. Oleh karena itu hitungan ekonominya mesti segera dilaksanakan. Kalau tidak, kalau tahun ini hanya 100 miliar, bisa tahun-tahun besok itu bisa 200 miliar. Kalau dibiarkan begitu saja, dia semakin ini berjalan ini, semakin hari semakin rusak. Ya. Termasuk masalah tadi obat. Nah, ini jangan sampai masyarakat teriak, karena ini menjadi tugas kita. BPJS-nya bagaimana, kemudian saya dengar obatnya hanya infus, ini kan nggak bagus saja, ya. Oleh karena itu, ya saya sarankan kepada jajaran pemerintah, bantulah berpikir seorang pemimpinnya, supaya pemimpin Lampung Utara itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa bantuan dari bawah. Kalau dari bawah tidak ngebantu, maka pemimpinnya tidak bisa apa-apa. Pemimpin itu bukan orang yang hebat. Sama dengan saya dulu bupati, bukan saya dengan yang hebat. Tapi yang hebat itu di bawah. Kalau di bawahnya nggak hebat, maka pemimpinnya pun tidak hebat. Oleh karena itu, bukan hanya menempatkan orang saja sebagai kepala dinas, sebagai kabak, memenuhi persyaratan dan sebagainya, tapi orang yang mempunyai perjuangan, daya juang yang tinggi, daya juang yang untuk kepentingan masyarakat, sehingga pemimpinnya itu enak menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, kalau semua diam, maka tidak akan apa yang menjadi cita-cita semua kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pemimpinnya mesti dibantu, pemimpinnya mesti banyak bergerak, perintahkan seperti kalau istilah bupati saya dulu, seperti jam itu, ya, sekali digoyang semua goyang, jadi bisa jalan. Oleh karena itu saya lihat sekarang ini harus dibangun kekompakan, dibangun kebersamaan, dibangun semangat untuk membangun Lampung Utara. Terkait kelangkaan obat di rumah sakit umum, artinya ada hutang yang cukup besar di rumah sakit umum, sehingga rumah sakit umum ini butuh bantuan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan. Nah, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang mungkin perlu diantisipasi, mengingat mungkin saja akan ada wabah DBD dan penyakit-penyakit lain di musim pancaroba ini. Jadi begini, rumah sakit umum itu ikon daripada rumah sakit yang ada di pemerintahan. Rumah sakit umum itu ada rumah sakit rakyat. Oleh karena itu, tentu ini menjadi pemikiran bahwa tidak boleh rumah sakit umum itu tidak melayani rakyat. Apalagi persoalan-persoalan yang menyangkut masalah masyarakat. Oleh karena itu, kan setiap anggaran APBD itu sudah ada rasionya. Apakah 15%, 15% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan dan sebagainya. Saya juga bingung kalau sampai rumah sakit sendiri tidak punya obat, kelangkaan obat. Nah, ini perlu kehadiran pemerintah yang sangat serius menangani ini. Tidak boleh yang namanya rumah sakit umum tanpa tidak ada obat. Nah, ini perlu dipertanyakan di mana pemerintah gitu. Kenapa itu ikon pemerintah untuk melayani masyarakat. Jangan ditinggalkan yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini yang perlu ada pemerintahan yang kuat, yang mempunyai kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Ada tambahan lagi sedikit terkait keluhan, termasuk kemarin kelangkaan gas. Nah, dari gas ini sendiri seperti apa regulasi yang pas untuk mensiasati supaya tidak terjadi kelangkaan lagi, Sidi? Nah, masalah gas ini kan merupakan
program pemerintah gas yang 3 kilo itu untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu ini perlu ada penelitian terhadap Dinas Perdagangan terhadap kelangkaan gas ini. Kenapa sampai ada kelangkaan gas? Nah, oleh karena itu ini mesti setiap bulan ada laporan secara periodik terhadap bupati atau pemerintah supaya kelangkaan gas yang semacam ini bisa segera ditanggulangi. Kalau ini sampai kelangkaan terjadi berlarut-larut, ini yang dirugikan adalah masyarakat kecil, karena ini merupakan gas subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Nah, ini mesti diinventarisasi, jangan sampai kelangkaan ini terjadi terulang lagi. Pesan-pesan Sidi untuk masyarakat Lampung Utara yang hari ini mereka sangat merindukan Sidi dan ingin untuk saling bertegur sapa dan Sidi. Mungkin ada pesan-pesan Sidi untuk mereka. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang masih mengingat saya, terus kemudian menyampaikan mereka juga ingin bersapa karena waktu dan tempat kita yang jauh. Di samping itu kondisi COVID-19 ini juga belum berakhir. Saya hanya menyampaikan kepada seluruh masyarakat protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Kemudian silaturahim juga walaupun tidak secara terus-menerus, waktu-waktu tetap harus kita laksanakan. Nah, ini kan menjadikan budaya kita di Kabupaten Lampung Utara yang selalu bersilaturahim dengan keluarga dan sebagainya, tapi tetap protokol kesehatan tadi harus kita lakukan sehingga tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang masih membumi di seluruh dunia ini. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dalam waktu yang relatif sangat saya katakan masih banyak kekurangan dan sebagainya, kita jangan berhenti berdoa dan berupaya bantu program pemerintah yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, boleh-boleh saja. Artinya mengkritik dan sebagainya sifatnya untuk membangun supaya lebih baik, lebih bermanfaat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat, bangun kekompakan, bangun kebersamaan sehingga kita bangkit ke depan. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.